Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau membacakan artikel yang ditulis oleh Haji Abdullah bin Nuh. Beliau adalah seorang ulama. Judulnya adalah Al-Quran dan Hadis dengan para ahli dan awam. Al-Quran sebagaimana maklum adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cahaya penerangan bagi segenap umat manusia, bangsa apapun tidak pilih kasih. Tidak cukup dengan hanya mentakzim dan mengagungkannya atau disimpan sebagai apa-apa yang suci, dibaca dengan tartil dan fasih, dihafal dan sebagainya. Ya memang perbuatan demikian itu adalah baik. Akan tetapi apabila mengingat fungsi utama dari kitab suci ini, maka seharusnya dengan memahami apa isi yang dikandungnya. Ibarat obat penawar yang manjur mujarab, kalau hanya disimpan saja di atas meja dalam rantang tertutup begitu saja, apa gunanya? Sebab manfaatnya itu baru terlihat apabila telah dibuka untuk dimakan sebagaimana santapan yang lezat disajikan bagi orang yang lapar. Adapun obat itu macamlah adanya menurut keadaan penyakit. Ini obat demam, obat encok atau batuk dan sebagainya. Makanan pun macam-macam pula. Air susu yang baik untuk baru lahir, yang empuk cocok untuk orang tua yang sudah tidak bergigi. Tetapi yang kuat dapat makan apa saja yang dia inginkan. Begitu pula dengan Al-Quran. Ayat-ayat yang dikandungnya ada berbagai macam. Ada yang muhkam, ada pula yang mutasyabih dan sebagainya. Kemudian di antara kitab yang muhkam ada juga mudah dipahaminya meski bagi orang awam sekalipun, asal mengerti bahasanya atau Arab Fusha. Ada juga yang memerlukan keahlian. Tegasnya, Al-Quran dapat dibagi demikian. Bagian pertama, ayat-ayat yang berhubungan dengan aqaid, bidang kepercayaan, keyakinan agama. Ini amat dalam, banyak seluk-beluknya. Seringkali perlu dijelaskan oleh hadis-hadis yang warid dalam sifat-sifat ketuhanan. Maka untuk memahami ayat-ayat ini harus dengan keahlian. Orang awam bisa sesat, bahkan jangan-jangan ia terjatuh ke lubang kufur. Nauzubillah. Bagian kedua, ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum. Maka ini pun juga memerlukan keahlian tertentu. Di sini orang awam terpaksa menerjemahkan soal ini kepada ahlinya, yaitu para mujtahidin seperti Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal. Sebab bagian kedua ini banyak seluk-beluknya, tidak sedikit syarat-syarat keahliannya. Apabila seseorang yang bukan ahli dengan begitu serampangan tanpa syarat-syarat keahlian menetapkan hukum, mengatakan ini haram, itu wajib dan sebagainya dengan langsung mengambil sesuatu ayat dari Al-Quran, akan tersesatlah ia karena salah memahami ayat ini atau itu. Ada kalanya ia bertentangan dengan ijma umat Islam. Lebih celaka lagi apabila bertentangan dengan akidah yang maklum minad dini bid-darurah. Bagian ketiga, ayat-ayat yang menceritakan riwayat para rasul utusan Allah untuk tauladan atau ayat-ayat yang mengandung nasihat, peringatan, keterangan tentang akhlak yang baik dan sebagainya. Nah, ini adalah santapan umum yang dapat mengerti bahasa Al-Quran, bahasa Arab Fusha. Yang tidak mengerti bahasa tersebut terpaksa melalui terjemahan, meskipun tidak memuaskan. Sebab Al-Quran tidak dapat diterjemahkan ke bahasa lain dengan memuaskan. Ayat-ayat bagian ketiga ini amat besar jumlahnya, lebih dari 65% dari seluruh isi Al-Quran. Renungkanlah sedalam-dalamnya, pasti akan menerangi jalan kehidupan kita menuju bahagia dunia akhirat. Apabila seseorang ingin membersihkan hatinya, batinnya, memperkuat keyakinannya, mempertebal imannya, hendaklah ia merenungkan makna dari ayat-ayat bagian ketiga ini. Andai kata Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, niscaya kau lihat, gunung itu tunduk khusyuk
pecah karena takutnya kepada Allah. Demikian firman Allah dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hasyr ayat 21. Demikianlah itu keadaan Al-Quran, ditinjau dari berbagai sudut hal, memahami isi kandungannya bagi para ahli dan awam. Begitu pula halnya dengan hadis, seperti Al-Quran saja pembagiannya ditinjau dari segi itu juga bagi yang ahli dan awam. Saya percaya para ahli itu memang bijaksana, tidak akan sampai hati menganjurkan orang awam bertindak seperti yang ahli terhadap bagian pertama dan kedua. Kemudian kita membacakan artikel beliau yang kedua. Judulnya Ahli Sunnah wal Jamaah, siapa-siapa yang nyeleweng daripadanya. Dalam beberapa tulisan yang lampau telah saya jelaskan beberapa hal mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dapat disingkat sebagai berikut. Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah yang pendirian dan hal ihwal keagamannya cocok dengan pendirian dan hal ihwal Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. Ada pula beliau SAW dan mereka itu ialah 1. Kuat dan keras terhadap kafir-kafir, juga agresif atau asyiddau 'alal kuffar, rahmat dan sayang satu sama lain, ruhamau bainahum. 2. Berukhuwah Islamiyah. 3. Bertasamuh atau toleran dalam soal-soal furu' khilafiyah. 4. Bersatu atas dasar nusus qat'iyah, keterangan-keterangan yang pasti dari kitab dan sunnah. Yang 5. Taat dan hormat kepada ijma. Yang 6. Menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap apa-apa yang telah diijma bahwa hal itu benar-benar ma'ruf atau benar-benar mungkar. Jadi tidak demikian terhadap soal-soal furu' khilafiyah. Tidak suka mudah begitu saja mengkufurkan atau memusyrikan atau menghukum sebagai berdosa terhadap pihak yang berlainan mazhab. Walhasil Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ialah yang cocok dengan apa-apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Adapun apa-apa yang telah dilakukan beliau-beliau itu, ini kesemuanya telah diketahui dan dikitabkan oleh keempat imam Abu Hanafi atau Hanafi, Malik bin Anas atau Maliki, Syafi'i, Ahmad bin Hambal atau Hambali, dan murid-murid mereka, berupa keempat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang terkenal itu. Dalam mana mengamalkan tauladan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, cara-cara memahami kitab dan sunnah dan sebagainya. Selanjutnya, tanda-tanda selengkapnya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan pihak yang selamat itu ialah sebagai berikut. Patuh pada apa-apa yang telah dicatat oleh imam-imam tadi itu. Yang kedua, memegang ijma. Yang ketiga, penafsiran mereka terhadap ayat-ayat kitab dan hadis-hadis sunnah selalu berdasarkan ijma dan paham para sahabat dan ulama tabi'in yang diakui sebagai imam-imam dari mazhab-mazhab tersebut. 4. Tidak mengkufurkan muslim dan menganggapnya berdosa karena berlainan pendapat atau mazhab. 5. Cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah. 6. Setuju dan mahabbah kepada Khulafaur Rasyidin, keempat khalifah yang benar, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Yang ketujuh, cinta kepada Rasulullah dan ahlil bait beliau. Yang kedelapan, memuliakan dan menghormati imam-imam dan ulama, sama sekali tidak berani menghina atau merendahkan mereka. 9. Ikhtilaf dalam soal-soal furu' tidak menjadikan jalan untuk menghina imam-imam atau memecah belah persatuan umat Islam atau melenyapkan ukhuwah Islamiyah. 10. Terhadap ayat-ayat mutasyabih atau yang pelik atau mengandung rahasia-rahasia ilahi, mereka iman dalam ijmalnya atau garis besarnya dengan menyerahkannya perinciannya kepada Allah, yaitu menurut tauladan umumnya para sahabat.
Demikianlah tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan di sini bolehlah kita menambahkan satu tanda lagi, yaitu mereka selalu merupakan as-sawadul a'zam, mayoritas mutlak. Karena itu mereka pun adalah jamaatul muslimin, yang setiap muslim dianjurkan oleh Rasulullah supaya menggabungkan diri ke dalamnya. Hadis-hadis tentang ini banyak atau mutawatir. Dengan demikian mudahlah kita mengenal siapa-siapa yang menyeleweng dari jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu setiap orang atau golongan kecil tentunya, yang ada padanya tanda-tanda sebagai berikut. 1. Ciri-ciri yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka menyalahi apa-apa yang telah dihimpunkan, diajarkan, dan dikitabkan oleh imam-imam, yaitu warisan dari Rasulullah dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum. 2. Meninggalkan penafsiran dan penjelasan dari imam-imam yang menerangkan isi kitab dan sunnah, sebagaimana mereka warisi dari khairul qurun, generasi terbaik Rasulullah dan para sahabat-sahabat. Yang ketiga, menyalahi ijma karena tidak tahu adanya ijma atau karena ijma tidak menguntungkan paham yang mereka pertahankan. 4. Mereka menafsiri kata-kata dari kitab dan sunnah dengan arti-arti lughwiyah atau menurut arti bahasa saja, diambil dari kamus bahasa Arab dengan meninggalkan arti-arti syar'iyah atau istilah syariat yang telah dicatat dan dikitabkan oleh ulama-ulama yang benar-benar ahli. Yang kelima, setiap golongan mengaku berdasarkan kitab dan sunnah, tetapi akan ketahuan nyeleweng atau tidaknya dalam penafsiran. Di sini maka yang paling berbahaya adalah golongan batiniyah atau kaum batiniyah gadungan. Golongan ini terang-terangan dan sengaja merubah Al-Quran, disalah tafsirkan dengan mengatakan bahwa Al-Quran itu ada baginya arti-arti, tetapi sangat bertentangan sekali dengan paham seluruh muslimin. Dari golongan-golongan ini muncullah penyesat-penyesat. Di antara lain ada yang mengaku dirinya Nabi sesudah Nabi Muhammad mendapat wahyu katanya, dan mujaddid dan sebagainya. Hal ini memerlukan tulisan khusus untuk menjelaskannya. Mudah-mudahan di lain kesempatan, insya Allah. Walhasil, golongan-golongan yang menyeleweng itu ialah yang ada padanya apa-apa yang bertentangan dengan tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah tadi. Pada umumnya, kesesatan dan penyelewengan itu dapat kita catat sebab-sebabnya sebagai berikut. 1. Pengaruh dari luar. Contoh, pengaruh falsafah Yunani yang negatif dan merugikan kemurnian pemikiran muslim. 2. Pengaruh peradaban materialistis modern. Selanjutnya, mungkin terjadi karena pengaruh permusuhan politik sehingga menimbulkan golongan-golongan bertentangan satu sama lain yang akhirnya bercorak keagamaan. 3. Terus-menerus gandrung meraba-raba dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabih yang pelik dan mengandung rahasia-rahasia ilahi. 4. Meninggalkan istilah syar'iyah karena tak tahu atau ada udang di balik batu. 5. Meninggalkan ijma karena tidak tahu atau ada tujuan-tujuan tertentu. Kebencian rasialis antar bangsa, antar suku, dan antar keturunan. 7. Hubur riasah atau gila pangkat atau pengaruh kekuasaan dan sebagainya. Karena itu, maka Allah telah mendirikan suatu benteng kokoh, kitab, sunnah, ijma, dan qiyas yang selalu dipegang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sekuat tenaga. Berikut teman-teman tulisan Kyai Haji Abdullah bin Nuh, ulama karismatik, yang sudah aku bacakan kepada kalian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di channel berikutnya, sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.